Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baik, mari saya bacakan dulu agenda atau runtutan acara kita pada rapat kita pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa yang akan saya bawakan nanti, lalu tilawah Al-Quran juga, lalu ada pengantar oleh kepala madrasah, lalu presentasi konsep pembelajaran berbasis proyek, lalu diskusi kelompok mengidentifikasi tantangan dan peluang, lalu kita istirahat sejenak dan juga dilanjutkan lagi dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Lalu setelah presentasi hasil diskusi ada tanya jawabnya juga dan merumuskan rumusan aksi. Lalu yang terakhir penutup dan doa. Nah, baiklah, mari kita buka acara kita yang pertama hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustazah Vera Rizky Monalisa MPD. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Jazakillahu khairan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi tilawah pembacaan surah Al-Alaq-nya dari Ustazah Vera Rizky Monalisa MPD. Itu tadi sangat bagus ya, sangat menyentuh hati, sangat tentram kita mendengarnya. Jadi mari kita lanjutkan selanjutnya, yaitu pengantar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Dwi Rizky Setiawan MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ustadz dan Ustazah yang saya hormati serta anak-anakku para siswa yang saya cintai, kurikulum Merdeka yang saat ini kita terapkan memberi kita kesempatan emas untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih dinamis, inovatif dan berpusat pada siswa.
Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke yang lahat. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah salah satu pendekatan yang sangat sesuai dengan semangat kurikulum dan nilai-nilai Islam. Metode ini mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana guru dan siswa dapat berkolaborasi untuk mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai keislaman. Saya berharap dari rapat ini akan muncul ide-ide segar dan rencana aksi yang konkret yang dapat kita terapkan di Madrasah Aliyah Hafiz Al-Fatih Tirta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan upaya kita ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Rizky Setiawan tadi yang sudah mengucapkan kata pengantarnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mendengarkan presentasi tentang konsep pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Ustazah Cindy Marcelina Putri MPD. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Aqsal dan yang terhormat Ustadz Dr. Dwi Rizky Setiawan MPD dan para ustadz-ustazah serta anak-anakku yang saya banggakan tentunya. Nah, mengenai pembahasan pada rapat pagi hari ini, yakni pembelajaran berbasis project based learning, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun metode ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Serta beberapa kunci utama Ustadz-Ustazah dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, yakni berpusat pada siswa. Siswa adalah subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya penerima pasif ilmu. Yang kedua, yaitu berfokus pada masalah dunia nyata. Nah, proyek yang dikerjakan relevan dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga adalah investigasi konstruktif. Nah, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui penyelidikan dan juga eksplorasi. Kemudian kunci yang keempat adalah otonomi siswa. Di sini siswa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dalam proyek mereka, namun tetap dalam bimbingan kita sebagai guru. Dan yang kelima adalah realisme. Proyek yang dikerjakan memiliki dampak nyata baik bagi siswa maupun masyarakat. Oke, selanjutnya dalam konteks kurikulum merdeka dan nilai-nilai keislaman, PGBL dapat membantu mengembangkan kompetensi siswa. Di antaranya, yang pertama berpikir kritis, dapat menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Kemudian kompetensi siswa yang kedua adalah kreativitas. Di sini mereka dapat menciptakan solusi yang inovatif, kemudian sebagai manifestasi dari sifat Al-Khaliq, Maha Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi yang ketiga yaitu komunikasi, dapat menyampaikan ide dengan jelas dan santun sesuai dengan adab komunikasi dalam Islam. Kompetensi yang keempat yaitu kolaborasi,
dapat bekerja sama dalam kebaikan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kemudian kompetensi yang terakhir yaitu adanya jiwa kepemimpinan. Jadi dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan yang amanah dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya terkait implementasi PJBL di madrasah kita dapat dilakukan melalui beberapa tahap nih Ustadz Ustazah. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal, kemudian monitoring kemajuan proyek, selanjutnya penilaian hasil hingga kepada evaluasi pengalaman. Inilah melalui penerapan PJBL ini kita berharap dapat menciptakan generasi muslim yang tidak hanya unggul namun juga dapat bersaing. Mereka memiliki intelektual, ilmu pengetahuan yang luas dan juga memiliki akhlak mulia sehingga mereka itu siap untuk menghadapi tantangan zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ustadz Ustazah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membagi peserta menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya bisa terdiri dari guru dan juga perwakilan siswa. Di sini saya persilakan kelompoknya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok pertama Ustazah Febi Novita MPD dan juga Astina. Lalu kelompok 2 Ustazah Mahmudah MPD dan juga Nengsi, dan kelompok ketiga Ustazah Cindy Marcelina Putri MPD dan juga Ustazah Vera Rizky Monalisa. Nah, dalam diskusi ini saya meminta kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek di madrasah. Kalian juga bisa mempertimbangkan aspek-aspek seperti kurikulum, sumber daya, kesiapan guru dan siswa, serta bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proyek nanti yang akan diterapkan. Nah, adapun untuk waktu diskusinya, saya beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan istirahat sejenak. Setelah istirahat, setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kalau begitu, saya persilahkan untuk berdiskusi sekarang. Alhamdulillah, waktu diskusi kelompok kita tadi telah selesai. Sekarang mari kita istirahat sejenak untuk salat duha bersama-sama. Jadi kita nanti akan kumpul atau kembali lagi setelah istirahat sejenak untuk salat duha. Ya Bapak, kita salat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara presentasi masing-masing kelompok. Setelah tadi kita sudah selesai berdiskusi, untuk yang mempresentasikan pertama kali, yaitu saya persilahkan kepada kelompok 1. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aksol yang telah mengizinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Adapun tantangannya, yang pertama, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan materi kurikulum, dan yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang proses project based learning, dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan fasilitas untuk proyek-proyek tertentu, dan yang terakhir, kesulitan dalam kontribusi individual siswa dalam proyek kelompok. Adapun untuk peluangnya yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap proyek, misalnya proyek tentang zakat atau wakaf,
Dan yang kedua, meningkatkan soft skill siswa seperti kepemimpinan dan kerjasama. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan institusi Islam lain untuk proyek-proyek bersama. Dan yang terakhir, pengembangan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar madrasah. Nah, jadi itu hasil diskusi kami tentang tantangan dan peluangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dan mempresentasikannya tadi. Lalu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang selanjutnya yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama ini ada dari segi tantangannya. Yang ke-1 ada penyesuaian mindset guru dari metode konvensional ke PGBL. Terus yang kedua kami ada memasukkan tantangan tentang memastikan nih keseimbangan antara proyek dan penguasaan materi inti. Terus yang ketiga ada mengatasi resistensi dari sebagian orang tua yang terbiasa dengan metode tradisional gitu. Terus yang keempat ini ada menjaga motivasi siswa dalam proyek jangka panjang. Selanjutnya dari segi peluangnya itu ada yang pertama itu kami ingin mengembangkan proyek-proyek yang relevan dengan isu-isu kontemporer dalam dunia Islam. Selanjutnya yang kedua ada memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi dan presentasi proyek. Yang ketiga itu ada mengundang tokoh-tokoh muslim inspiratif sebagai mentor dari proyek. Yang keempat yang terakhir itu ada menciptakan showcase tahunan untuk memamerkan hasil proyek terbaik siswa. Nah, mungkin itu saja hasil diskusi kami tadi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, lalu kita bersama-sama akan mendengarkan hasil diskusi kelompok terakhir yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil diskusi dari kelompok 3 yang sudah kami diskusikan bersama Ustazah Vera tadi. Adapun terkait tantangan yang pertama yaitu perlunya menyeimbangkan kebutuhan akademis dengan pengembangan proyek. Tantangan yang kedua yaitu memastikan semua siswa berkontribusi secara aktif dalam proyek kelompoknya. Dan yang ketiga, menyelaraskan proyek dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dan tantangan yang keempat adalah mempersiapkan siswa untuk ujian nasional sambil menerapkan PGBL ini. Namun di samping tantangan tadi, kami juga merumuskan peluang yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, dapat mengembangkan proyek-proyek yang menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama. Peluang yang kedua yaitu dapat memanfaatkan masjid dan fasilitas madrasah untuk proyek-proyek praktis. Peluang yang ketiga yaitu melibatkan alumni madrasah sebagai mentor proyek. Dan peluang yang keempat yaitu mengadakan kompetisi proyek antar kelas atau antar madrasah. Inilah presentasi dari hasil diskusi kami kelompok 3. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada semua kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasinya tadi, hasil dari diskusinya tadi sudah bagus semua menurut saya. Sangat-sangat informatif dan juga memberikan kita wawasan dari informasi yang sudah disampaikan dan hasil diskusinya tadi. Nah, adapun selanjutnya di sini saya akan buka sesi tanya jawab untuk setiap orang di ruangan kali ini yang mau bertanya atau ada yang ingin diketahui atau apapun itu, silahkan. Ya, silahkan Ustazah Vera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita dapat memastikan bahwa
Proyek-proyek yang dikembangkan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, Ustazah Vera. Salah satu cara yang bisa kita terapkan adalah dengan memastikan setiap proyek memiliki komponen refleksi Islami. Misalnya, jika ada proyek tentang lingkungan, kita bisa mengaitkannya dengan konsep khalifah fil ard dalam Islam. Kita juga bisa mendorong siswa untuk selalu memulai dan mengakhiri proyek mereka dengan doa, serta merefleksikan bagaimana proyek mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pak, saya juga izin bertanya. Ya, silakan Astina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin tahu apakah mungkin kita mengadakan proyek kolaborasi dengan madrasah atau sekolah Islam di luar negeri, karena ini bisa memberi kami perspektif baru tentang Islam di konteks global. Wah, Masya Allah. Ide yang sangat bagus, Astina. Kenapa? Dengan ini kita bisa mengeksplorasi kemungkinan untuk melakukan proyek kolaborasi secara virtual. Nah, dengan madrasah di negara-negara muslim lainnya tentunya. Dan ini akan memberikan pengalaman yang berharga bagi para peserta didik kita dan memperluas wawasan mereka mengenai umat Islam di global, secara global gitu. Kak, saya juga ingin bertanya. Ya, silakan Nancy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan siswa yang mungkin kesulitan dalam bekerja kelompok? Apakah ada alternatif untuk mereka dalam project based learning? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Nancy. Nah, jadi kita bisa menerapkan sistem buddy di mana siswa lebih percaya diri dalam kerja kelompok, bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Nah, selain itu kita juga bisa menawarkan proyek individual untuk siswa yang benar-benar merasa tidak nyaman dengan kerja kelompok, namun tetap mendorong mereka untuk berinteraksi dan berbagi progres dengan teman-teman mereka secara berkala. Terima kasih, dan itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Nancy. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun komentar? Alhamdulillah tidak ada. Ya, jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ataupun acara berikutnya, yaitu perumusan rencana aksi. Nah, sekarang saatnya untuk merumuskan rencana aksi konkret berdasarkan hasil diskusi kita tadi. Nah, di sini saya akan membuka lagi forum untuk rencana aksi ini agar kalian bisa menyampaikan pendapat maupun gagasan kalian. Nah, saya persilahkan. Ya, silakan Ustazah Mahmudah. Oh iya, maaf Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ini izin mengusulkan nih untuk nantinya mengadakan pelatihan intensif tentang PJBL untuk para guru. Mungkin bisa diadakan nih nanti semasa liburan semester yang akan mendatang. Bagaimana Ibu, bisa? Kayaknya sih bisa, Pak. Ya, terima kasih. Usulannya sangat bagus tadi dari Ustazah Mahmudah tadi. Lalu apakah masih ada yang mau untuk menyampaikan usulan maupun pendapatnya? Saya persilahkan. Ya, silahkan. Oke, terima kasih Ustazah. Saya usul kita membentuk tim khusus yang terdiri dari guru dan siswa untuk merancang sebuah proyek percontohan yang akan diterapkan di semester depan. Sekian dari saya. Pak, saya juga izin usul. Ya, silahkan Astina. Baik, bagaimana kalau kita adakan pekan proyek Islami di akhir tahun ajaran untuk memamerkan hasil proyek terbaik siswa? Mungkin boleh dijawab oleh Bapak. Saya setuju dengan semua usulan tersebut. Saya tambahkan, kita juga perlu membentuk tim evaluasi untuk memantau dan menilai efektivitas penerapan PBL di madrasah kita.
Nah, ya, terima kasih kepada tadi semuanya yang telah mengusulkan. Baik, mari kita merumuskan dari hasil rencana aksi kita yang sudah dirumuskan ataupun diusulkan tadi. Di sini yang pertama poinnya yaitu mengadakan pelatihan PJBL untuk guru pada liburan semester yang akan datang. Lalu poin kedua, membentuk tim perancang proyek percontohan yang terdiri dari guru dan juga siswa. Lalu poin ketiga, mengadakan pekan proyek Islami di akhir tahun ajaran. Nah, poin yang terakhir keempat, yaitu membentuk tim evaluasi untuk memantau efektivitas PJBL tadi. Nah, lalu apakah masih ada yang ingin bertanya ataupun ditambahkan dari hasil rumusan tadi? Tidak ada. Tidak ada, Pak, cukup. Alhamdulillah, jika tidak ada rencana aksi lagi, insya Allah ini tadi rumusan hasil rencana yang kita dapatkan tadi dari usulan-usulan kita semua bisa diterapkan ke depannya. Nah, alhamdulillah jika tidak ada tambahan ataupun koreksi lagi, maka inilah nantinya yang akan kita terapkan dan kita aplikasikan nanti kepada madrasah kita. Nah, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Lalu adapun cara kita selanjutnya yaitu penutupan dan doa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Dwi Rizky Setiawan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan rapat ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya sangat mengapresiasi partisipasi aktif dari semua pihak dalam rapat ini. Ide-ide yang muncul sungguh luar biasa dan mencerminkan semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah kita, sekaligus memperkuat nilai-nilai pada diri siswa. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka ini sejalan dengan semangat Islam untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mari kita implementasikan hasil rapat ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi langkah kita dalam mendidik generasi penerus umat yang berilmu, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata saya tutup rapat ini dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha mengetahui segala niat dan upaya kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah ini. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menerapkan metode pembelajaran baru ini. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami dalam mendidik sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Tuntunlah kami untuk selalu berada di jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, berkatilah para guru dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Berkatilah para siswa dengan pemahaman yang mendalam dan semangat belajar yang tinggi. Ya Allah, jadikanlah madrasah kami ini sebagai tempat yang melahirkan generasi muslim yang unggul dalam ilmu, kokoh dalam iman, dan mulia dalam akhlak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semua peserta rapat pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi telah ikut berpartisipasi, terutama kepada Bapak Dr. Dwi Rizky Setiawan tadi. Nah, dengan ini rapat kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi upaya kita dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis proyek kita tadi di Madrasah Aliyah Hafiz Al-Fatih ini. Terakhir kata,
dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata penyampaian dan lain sebagainya. Wabillahi taufik wa komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.